Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di kajian rutin kita setiap hari Rabu malam Kamis ba'da maghrib hingga Isya, mempelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya serta nasihat-nasihat dari para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran untuk bisa mengamalkan dan mendakwahkannya. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum, di kesempatan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas ayat-ayat terkait dengan puasa. Insya Allah di malam hari ini dan pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang ya hadis-hadis seputar puasa yang kami ambil ya dari pembahasan atau dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam. Ya, baik. Sebelum masuk membaca dari hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab, beliau memberikan mukadimah ya terkait dengan ya ibadah puasa. Setelah menyampaikan tentang apa itu puasa, tentang makna-makna puasa, ya, beliau menyebutkan wasiyamu syahri Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan, huwa ruknus salis min arkanil Islam. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah rukun ya yang ketiga dari rukun Islam, Pak. Ya, berarti posisi dan kedudukan puasa Ramadan ya sangat tinggi. Bahkan dia termasuk dari rukun yang penting yang membangun Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam terbangun di atas 5 perkara yang dikenal dengan rukun Islam. Ternyata salah satunya ya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Wasiyamu min afdalil ibadat, dan puasa termasuk di antara ibadah yang paling utama. Maka kalau mencari ibadah-ibadah dari ibadah yang utama, Pak, puasa, Pak, salah satunya. Bahkan apa? Pada setiap umat, bahkan umat-umat sebelum umat Islam, mereka pun juga diperintahkan untuk berpuasa. Maka pada setiap umat, pada setiap agama, puasa Bapak Ibu termasuk di antara ibadah yang paling utamanya, Pak. Termasuk dalam agama Islam. Kenapa? Li'annahu, karena dalam ibadah puasa
terkumpul beberapa macam kesabaran, Pak. Nah, kalau di sini disebutkan fihi anwa'us sabri ats-tsalatsah. Di dalam puasa terkumpul 3 macam kesabaran. Orang sabar saja itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi sekarang pada puasa 3 macam kesabaran terkumpul, Pak. Apa yang pertama? As-sabru ala ta'atillah. Dalam puasa itu terdapat tentang kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Dalam puasa Ramadan ada kesabaran ini, Bapak Ibu. Sabar apa? Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bulan puasa dia harus menahan diri, ya, dari makan, dari minum. Di bulan puasa, apalagi puasa Ramadan, ya seorang harus sabar dalam melaksanakan ketaatan apa? Sholat tarawih. Pada bulan Ramadan seorang harus bersabar ya membaca Al-Quran, ya. Sholat tarawih butuh sabar, Pak. Apalagi yang tidak terbiasa sholat malam, nggak biasa sholat lama, Pak. Maka sholat tarawih itu butuh kepada kesabaran. Biasanya sholat isya 5 menit, 10 menit selesai. Tapi nanti ketika datang bulan Ramadan, dia sholat tarawih bisa setengah jam. Ada yang lebih nggak, Pak? Ada yang lebih 1 jam. Bahkan ada yang lebih daripada itu, 1,5 jam dia mengerjakan sholat tarawih. Nahan capeknya, nahan ngantuknya, nahan pegelnya, butuh sabar. Termasuk apa? Dia harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang lain apa? Sedekah harus sabar. Ya, kemudian di bulan Ramadan capek, lapar, panas, harus pergi ke masjid. Ya, kalau santri harus belajar thalabul ilmi. Maka dalam puasa yang pertama ada kesabaran di atas ketaatan. Yang kedua, wasabru an ma'asillah. Dalam puasa juga ada kesabaran menahan diri dari maksiat kepada Allah. Apa misalnya? Biasanya setiap hari dia ghibah ke sana kemari. Di bulan Ramadan berhenti. Yang ingin menghina, yang ingin mencela, yang ingin berkata kotor, berhenti di bulan Ramadan. Jangan sampai maksiat. Bahkan apa? Tempat-tempat maksiat ditutup. Ya, biar orang yang puasa itu tidak tergoda untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di bulan apa? Ramadan, di bulan puasa seorang berusaha untuk menahan matanya, jangan sampai melihat hal-hal yang Allah haramkan. Di bulan Ramadan betul-betul sabar, Pak, jaga diri. Ya, maka alhamdulillah ya auranya di bulan Ramadan, ya bagaimana, Pak? Setiap orang datang bulan Ramadan maksiat berkurang. Alhamdulillah. Bahkan yang awalnya enggak jilbaban, bulan Ramadan jilbaban. Ini perkara yang baik, Pak. Maka dalam bulan Ramadan ada kesabaran menahan diri dari maksiat. Yang ketiga, wasabru ala aqdarillah. Bersabar atas takdir-takdir Allah yang buruk. Di bulan Ramadan terdapat sabar jenis seperti ini, Pak. Dia harus sabar menghadapi takdirnya Allah yang buruk. Bulan Ramadan malah rantai duit. Banyak nggak, Pak? Banyak. Di bulan Ramadan sudah apa? Uangnya menipis, THR-nya nggak turun, apalagi barang apa, bahan makanan, sembako pada naik, ya harga baju juga naik dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang diuji, Pak,
bulan Ramadan mau buka puasa saja nggak ada yang dimakan. Maka di bulan Ramadan, di bulan puasa ada ujian ini juga, maka harus bersabar. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, lah bulan Ramadan ya puasa ya termasuk ibadah di antara ibadah yang utama sekali. Ya, maka berusaha untuk memaksimalkan. Baik, di sini terdapat hikmah-hikmah terkait dengan puasa. Ya, saya tidak bacakan, Pak. Kita langsung bahas yang pertama, ya hadis yang pertama. Baik, monggo ditirukan. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Baik, hadis yang pertama disebutkan pada bab sholat bab puasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Apa yang Nabi sabdakan? Janganlah kalian mendahului Ramadan. Janganlah kalian mendahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan berpuasa sehari, wala yaumain, atau 2 hari Pak sebelum Ramadan. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. Jadi mau datang bulan Ramadan, besok mau datang bulan Ramadan, hari ini jangan puasa Pak. Atau besok mau datang bulan Ramadan, hari ini termasuk kemarin jangan berpuasa. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Illa rajulan, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, yang ia terbiasa puasa. Kecuali seseorang yang ia sudah terbiasa berpuasa, falyasumhu, maka berpuasalah, tidak apa-apa. Ya, apa Pak misalnya? Ternyata Ramadannya itu hari Jumat misalnya. Ternyata ada orang yang memang dia kebiasaannya puasa Senin dan puasa Kamis. Ramadannya hari Jumat. Maka gimana hari Kamisnya? Kalau dia memang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, falyasumhu, kata Nabi, maka puasalah, nggak apa-apa. Tapi ingat, ini bagi orang yang sudah terbiasa. Yang nggak pernah puasa, ya maka sudah nggak usah puasa Pak, sehari atau 2 hari ya sebelum puasa Ramadan. Ya. Baik. Apa Pak? Kenapa dilarang? Nanti kita sebutkan alasannya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, saya ulangi Pak sebelum baca faedah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan satu hari puasa atau 2 hari puasa sebelum Ramadan, kecuali seorang laki-laki yang ia terbiasa puasa, falyasumhu, maka berpuasalah. Tidak apa-apa. Baik, kita keluarkan faedah Bapak Ibu. Faedah yang pertama, an-nahyu an taqaddumi Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Faedah yang pertama, an-nahyu, larangan. Ya, hadis ini memberikan faedah yang pertama, larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini dilarang, Pak. Ya. Maka kalau kita sudah paham ternyata sebentar lagi mungkin misal hari Sabtu, Kamis atau hari Jumat puasa Ramadan, ya maka hari Rabu, hari Selasa jangan berpuasa. Kalau kita nekat berpuasa, jatuh Pak kepada larangan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa nggak boleh? Kita lanjut. Faedah yang kedua, nyambung Pak ini. Min hikmati dzalika, hikmahnya kenapa nggak boleh nyambung Bapak Ibu? Tamyizu faraidil ibadat min nawafiliha. Kenapa tidak boleh mendahului Ramadan sehari atau dengan puasa 2 hari sebelumnya? Tamyiz, untuk membedakan faraidil ibadat, dari ibadah yang wajib, min nawafiliha, dari yang sunnah, dibedakan Pak. Ya. Jangan sampai nanti mendahului sehari atau 2 hari, itu dianggapnya wajib. Maka Rasulullah menganjurkan untuk tidak puasa agar betul-betul beda. Ini loh sunnah, ini yang wajib, biar nggak campur Bapak Ibu. Ya. Baik. Terus apalagi faedahnya? Wal isti'dad, tujuannya dipisah Pak, nggak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum. Wal isti'dad li Ramadan binasyatin wa rohbah. Tujuan yang lain kenapa harus terpisah adalah untuk mempersiapkan diri nyambut bulan Ramadan. Biar apa? Biar semangat. Iya, biar kuat Bapak Ibu. Khawatirnya nanti sehari atau 2 hari sebelum puasa dia sudah mulai puasa, datang bulan Ramadan malah wis KO Pak. Ada nggak Pak? Ada. Makanya banyak dari kaum muslimin biasanya nggak puasa, puasanya cuma Ramadan entok Pak. Ramadan 1 kuat, Ramadan 2, 3 wis KO Pak. Wis keliengan kepalanya, perutnya sudah sakit. Ya. Maka biar Ramadan ini semangat, ya maka jangan didahului puasa dulu. Ya, ini disampaikan oleh pengarang kitab di sini. Ya. Waliyakuna siyam, sebab yang lain kenapa dipisah, agar betul-betul puasa ini syiar, menjadi syiar. Dzalika syahril fadil, menjadi syiar bulan yang utama ini Pak. Biar kaum muslimin merasakan syiarnya ini. Di hari pertama bulan Ramadan puasa semuanya bareng Pak. Itu akan menimbulkan pesan syiar yang luar biasa Pak di hati. Bareng-bareng puasa.
Ya, maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, ya maka dilarang untuk berpuasa mendahului sehari ya atau 2 hari sebelum datang puasa. Baik. Kemudian faedah yang lain, ar-rukhsatu fi dzalika. Ya. Diberikan keringanan pada hal ini. Maksudnya apa? Boleh dia puasa sehari atau 2 hari sebelum, dikasih keringanan, Pak. Untuk siapa? Liman shadafa qabla Ramadan lahu adatu siyam. Bagi orang yang apa? Dia sudah memiliki kebiasaan puasa. Ya, maka orang yang sudah terbiasa puasa apa? Dia sehari sebelum kok masih puasa sunnah, enggak apa-apa. Tapi hanya khusus untuk orang ini, Pak. Khusus hanya untuk orang ini saja yang terbiasa puasa. Yang tidak terbiasa puasa, maka apa? Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya, Pak. Saya pilih-pilih dulu hadisnya. Monggo ditirukan. Saya baca hadis ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Baik, ini tentang sahur, Pak. Balik dulu, Pak, ke hadis kedua biar nyambung. Saya baca sendiri. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tentang apa, Pak, ini? Tentang permulaan puasa, Pak, ini. Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihatnya. Melihat apa ini, Pak? Melihat bulan, melihat hilal. Fasumu, maka berpuasalah. Ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian melihatnya, melihat bulan, melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Ini menentukan bulan Syawal, Pak. Yang pertama tadi menentukan bulan Ramadan, suruh puasa kalau sudah melihat hilal. Wa idza ra'aitumuhu, dan jika kalian melihatnya, melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah. Ini penentuan bulan Syawal. Ya. Fa in humma 'alaikum, jika tertutup atas kalian, langitnya mendung misalnya, kemudian tidak bisa melihat hilal, Pak, maka apa? Fakdurulah, maka genapkanlah 30 hari. Disuruh untuk menggenapkan 1 bulan 30 hari. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah menyebutkan, mengajarkan bagaimana menentukan besok puasa atau belum. Ternyata Rasulullah mengajarkan besok puasa atau belum, 1 Ramadan atau belum, yaitu dengan cara melihat hilal, Pak. Ya, melihat bulan sabit.
Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian jika kalian melihatnya. Ya, jadi kalau sore ini tadi melihat, loh kok ada bulan sabit, hilal Pak, sudah naik, maka apa? Besok puasa. Nah, itu menentukannya dengan melihat bulan. Dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan puasanya gampang Pak, lihat saja di tanggal 29 sore, hilalnya kelihatan enggak? Ya, kalau kelihatan, oh berarti puasa. Tapi kalau tidak kelihatan, maka besok masih dianggap tanggal 30 Sya'ban. Karena bulan dalam hitungan Hijriah hanya ada dua Pak, 29 atau 30. Ya di hari 29 kita nengok, di hari di sore harinya, kalau hilalnya nggak kelihatan berarti genapkan 30 Pak, besok masih Sya'ban. Terus kapan puasanya? Puasanya masih besok lusa berarti. Dan ini di zaman Nabi, lihatnya ya sudah lihat biasa, nggak pakai alat Pak. Ya. Dan sekarang bagaimana kaum muslimin, mereka melihat hilal di titik-titik tertentu, ya memperhatikan hilal ini kelihatan enggak pakai teropong. Boleh enggak Pak? Boleh. Ya, seandainya kelihatan dengan teropong, ya mungkin di pantai Parangkusumo sana, di Jogja, ternyata kelihatan hilal, maka ya sudah berarti besok puasa. Ternyata dicari-cari mana hilalnya, ternyata tidak kelihatan, ternyata enggak ketemu Bapak Ibu, berarti ya sudah besok belum puasa, besok masih 30 Sya'ban, puasanya lusa Pak. Nah, penentuan bulan Ramadan masuk atau belum seperti itu Pak caranya. Termasuk Bapak Ibu, bagaimana menentukan ini besok Syawal belum, Ba'do atau belum besok ini? Sama, apa kata Nabi? Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, maka besok berbukalah. Maksudnya apa? Besok Idul Fitri. Gimana caranya? Lihat hilal lagi Pak. Kalau ternyata di malam 29 di hari 29 Ramadan sore hari dilihat kelihatan hilal, besok Ba'do berarti. Tapi kalau enggak, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30. Fakdurulah kata Nabi, genapkan. Ya. Maka ini diantara cara ya bagaimana menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal Pak. Ya. Dan para ulama rahimahumullah ya ada banyak perselisihan Pak. Apakah cukup melihatnya satu orang itu boleh untuk satu negeri? Yang lihat ternyata di Jogja. Terus gimana yang di Sulawesi? Bagaimana yang di Kalimantan? Di sana nggak lihat, tapi yang di Jawa lihat. Iya, maka wallahu a'lam bishawab adalah banyak perselisihan, ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan falikulli qaumin, ya pada setiap kaum, pada setiap masyarakat di sana dihukumi sesuai dengan tempatnya masing-masing Pak. Wa ini tafaqatil matali, jika tempatnya ini sama, ya artinya Jawa, Sumatera, Kalimantan masih satu negeri, bisa dihukumi dengan hukum yang sama, maka maka dihukumi dengan hukum yang sama. Satu puasa, yang lain juga puasa. Dan sekarang alhamdulillah ada di negeri kita Pak? Ya, yang mewadahi aspirasi atau pendapat-pendapat ini. Bagaimana besok kita lihat puasa atau enggak, tinggal lihat TV saja Pak.
Ya, dia ada dari Kementerian Agama, ya mereka mengadakan rapat isbat dia penetapan bulan Ramadan atau belum besok itu, ya sudah lihat saja. Dan di antara yang dipakai untuk menetapkannya adalah ru'yatul hilal, Pak. Maka Pak tinggal lihat infonya saja di TV, hasil sidangnya seperti apa. Kalau ternyata dinyatakan pemerintah menyampaikan besok puasa, kita puasa. Kalau ternyata setelah diputuskan ternyata belum puasa, ya sudah kita ikuti, kita belum puasa. Agar apa Pak? Agar bareng-bareng semuanya. Dan nanti kalau kita bahas terkait dengan Pak? Kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan yang sifatnya itu umum, urusan orang banyak, kembalikan Pak, ya kepada negara untuk menyatukan Pak, biar bersatu. Jangan sampai nanti urusan besar tapi diserahkan kepada lembaga masing-masing. Apa yang terjadi? Oh, puasanya orang bareng. Ya, ada yang di-CI, ada yang agak mundur, bahkan ada yang majunya sampai seminggu, ada yang mundurnya sampai seminggu, punya aturan sendiri-sendiri Pak. Nah, ini nggak bagus. Urusan besar kembalikan Pak kepada negara untuk bisa bersatu. Iya. Dan berusaha dari negara, pemerintah ya menyampaikan betul-betul aturan ini harus diikuti Pak. Ya, maka dulu di zamannya Pak Presiden siapa Pak? Ya jarang atau bahkan nggak pernah ada Lebaran kok 2 kali. Zamannya Pak Junto? Pak Soeharto. Zaman Pak Soeharto jadi presiden jarang loh Pak ada puasa kok beda hari. Idul Fitri beda hari. Iya. Tapi setelah itu bagaimana? Banyak bedanya sekarang. Ya, enggak bareng, Pak. Ya, maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, berusaha negara harus mengatur Pak semua ini biar semuanya bareng bersatu. Waktunya puasa semuanya. Ya, waktunya Idul Fitrinya bareng juga. Jangan sampai yang satu sudah takbiran, yang satu masih puasa. Akhirnya bingung, menimbulkan keraguan di hati Pak. Dan yang bisa menyelesaikan ini ya dari negara yang punya kuasa Pak, memutuskan semuanya harus tanggal ini, jedet. Nah, ketok palu putusan. Lah ternyata lah masa caranya kayak gitu, lah masa caranya mungkin kita nilai salah. Ya kalau sudah diputuskan, kita rakyat ngikut saja. Seandainya salah betul, ya nanggung dosa siapa? Yang mutusi. Seperti imam sholat, ya imam sudah gerakannya salah, makmumnya sudah mengingatkan subhanallah, masih saja nekat salah. Diingatkan lagi subhanallah, ya ternyata tetap saja dia salah. Ya maka sholatnya makmum sah nggak Pak? Sah. Terus salah-salah seperti ini yang nanggung dosanya siapa? Yang nanggung adalah imam Pak. Ya. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, kalau dalam hadis disebutkan seperti inilah cara menentukan bagaimana puasa dimulai, bagaimana bulan Ramadan selesai, sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, an-nasiyami syahri Ramadan mu'allaqun bi ru'yatin nas au ba'dihim lil hilal. Bahwasanya puasa pada bulan Ramadan tergantung kepada penglihatan manusia kepada hilal, Pak. Ya. Saya ulangi, bahwasanya puasa pada bulan Ramadan ini tergantung kepada penglihatan manusia kepada hilal. Lihat enggak? Kalau lihat, ya puasa. Kalau tidak terlihat karena mendung atau karena hujan atau karena awan atau sebab yang lain, Bapak Ibu.
Ya, kalau tidak melihat maka ya sudah, tidak berpuasa di esok hari. Nah, ini yang pertama. Faedah yang kedua, wa kadzalikal fitru, begitu juga dengan al-fitr, Idul Fitri, Pak. Mu'allaqun bidzalika, tergantung juga kepada hal itu. Tergantung kepada apa? Tergantung manusia melihat hilal atau tidak. Kalau melihat berarti besok Idul Fitri, kalau tidak melihat berarti besok belum Idul Fitri. Ya, ini faedah yang kedua, menentukan bagaimana Syawal, Pak. Ya. Yang ketiga, in annahu idza lam yural hilal, bahwasanya jika tidak terlihat hilal, Pak, lam yasumu, maka manusia mereka tidak berpuasa illa bitakmili Sya'ban salasina yauman. Jika tidak terlihat hilal, maka manusia tidak berpuasa kecuali setelah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, kalau nggak terlihat, betul-betul nggak kelihatan, Pak. Bisa jadi apa? Memang nggak muncul, Pak, ini. Belum waktunya muncul. Maka disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Terus bagaimana, Ustadz, kalau sebetulnya ini sudah terlihat tetapi tertutup awan atau mendung? Nah, ini faedah yang keempat. Innahu in hasala ghaimun au qatrun, jika terjadi mendung atau terjadi hujan sehingga tidak terlihat, Pak. Kalau dihitung-hitung, sepertinya sudah nongol ini. Dihitung pakai ilmu apa, Pak? Ilmu hisab. Ya. Seandainya dihitung-hitung pakai ilmu hisab, ini memang harusnya sudah kelihatan. Tapi kok udan? Tapi kok ternyata tertutup awan, bahkan di teropong pun nggak kelihatan, Pak, karena hujan deras sekali misalnya. Maka Rasulullah sudah menyampaikan, in humma alaikum, jika tertutup awan mendung. Aslinya apa? Bisa jadi ada, Pak, di sana, tapi tertutup mendung. Maka sama, qaddaru iddata Sya'ban, maka apa? Sempurnakan bilangan hari Sya'ban itu, bulan Sya'ban 30 hari. Ya, maka para ulama rahimahumullah membahas sebetulnya ilmu hisab itu, Pak, boleh dipakai nggak, Pak? Ngitung bulan Ramadan itu terjadinya kapan, kemudian apa, bulan Syawal itu mulainya kapan, Idul Fitri kapan, dihitung pakai ilmu hisab. Sebetulnya boleh nggak, Pak? Wallahu a'lam bishawab, boleh. Hanya sebagai pendukung saja, Pak. Hanya sebagai pendukung, jangan dijadikan dasar utama. Kenapa? Karena dasar utamanya yang diajarkan oleh Rasulullah ru'yah, melihat. Kalau mau dihitung boleh, perkiraan tanggalnya sekian ini, setelah dihitung boleh, Pak, dihitung. Itu hanya pendukung saja. Kelihatan pas, berarti ini dia hanya mendukung saja. Jangan dijadikan yang utama. Utamanya adalah ru'yatul hilal. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Annahu la yajuzu siyam yaumas salasina min Sya'ban, bahwasanya tidak boleh berpuasa pada hari ke-30 Sya'ban. Kalau sudah jelas itu 30 Sya'ban, karena kemarin tidak kelihatan, maka tidak boleh untuk puasa, Pak. Haram hukumnya untuk berpuasa kalau memang belum terlihat di tanggal 29. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Ini dua hadis yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini.
Ya, insya Allah kita sambung di hari Rabu yang akan datang, masih terkait dengan hadis-hadis seputar puasa. Masih ada dalil atau hadis terkait dengan sahur. Ya, kemudian ada hadis juga terkait dengan orang yang junub. Ya, ketemu bulan Ramadan, waktunya harus puasa, tapi dia masih dalam keadaan junub. Nah, nanti akan ada dalilnya, Pak. Kemudian ada dalil juga orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan. Ya, seperti orang yang makan tapi tidak disengaja. Itu hukumnya gimana ini? Nah, ada dalilnya, Pak, disampaikan ya oleh pengarang kitab rahimahullahu taala. Baik, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi akan datang, sebentar lagi akan hadir, maka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, termasuk selesaikan dulu. Ya, mungkin ada orang yang masih punya hutang puasa, diselesaikan, Pak. Jangan sampai nanti masih punya hutang puasa, nabrak ketemu bulan Ramadan lagi. Hutangnya gimana, Pak? Dianggap wis gugur? Atau bagaimana? Hutang tetap dianggap hutang, Bapak Ibu. Maka seandainya masih ada 10 hutang puasa belum dibayarkan, ketemu bulan Ramadan besok, maka 10 ini masih tetap untuk harus dibayar, Pak. Ternyata bulan Ramadan besok masih malah nambah hutangnya 5, berarti 10 tambah 5, 15. Ya, tunaikan, bayarkan hutang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, ini mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kurangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.